Salam dan bahagia. Halo teman-teman. Adil kata Lino, Bacuramin Kak Saruga, Basegat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Kami dari kelompok 3 mempersembahkan video Nusantara dari Kalimantan suku Dayak. Selamat menyaksikan. See you. Lalak tamak nian juga separati pantang sekampungan. Jadi lalak tamak nian diri pamula dari Pantulak, dari Pantulak meminta supaya diri selamat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat, dan suku. Dari 300 kelompok etnik di Indonesia, suku Dayak menjadi salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Dahulu, budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai suatu yang berhubungan dengan perhuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Terdapat beragam penjelasan tentang etimologi istilah ini. Menurut Lindbergh, kata Dayak berasal dari kata Daya dari bahasa Kenya yang berarti hulu sungai atau pedalaman. King lebih jauh menduga-duga bahwa Dayak mungkin juga berasal dari kata Aja, sebuah kata dari bahasa Melayu yang berarti asli atau pribumi. Antropologi J. Yulontaan dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat di Kalimantan menyebutkan setidaknya Dayak terdiri dari 6 suku besar dan 400 sub-suku kecil. Ada yang mengkategorikan orang Dayak dalam 7 rumpun suku besar. Kita ambil yang terbanyak saja. Ini dikategorikan sesuai tempat berdiamnya mereka, yaitu yang pertama, ada Dayak Ngaju, yang paling kental menjalankan ajaran keharingan, banyak berdiam di aliran sungai Kapuas, Kayan, Rungan, Mahuni, Barito, dan Katingan. Yang kedua ada Dayak Apokayan yang datang dari hulu sungai Kayan datang. Dataran tinggi Usun Ampau lalu menyebar di Kalimantan Timur, Utara, Barat bagian utara, dan Sarawang, Malaysia. Yang ketiga ada Dayak Iban atau yang biasa disebut Dayak Laut. Rumpun yang berada di utara Pulau Kalimantan menyebar di daerah Kalimantan Barat bagian utara, Sabah, Brunei, dan sebagian besar di Sarawang. Yang keempat ada Dayak Klemantan, mendiami daerah barat Pulau Kalimantan, tersebar di hulu-hulu sungai yang ada di Kalimantan Barat dan Sarawang. Yang kelima ada Dayak Murut, yang berasal dari utara dan selatan dataran tinggi Kalimantan, tersebar di daerah Kalimantan Timur, Utara, Sabah, Sarawang, dan Brunei. Keenam ada Dayak Punan, yang mendiami wilayah di Kalimantan Timur, Utara, Kalimantan Tengah, Barat, dan Malaysia. Yang ketujuh atau yang terakhir, ada rumpun Akdanum atau rumpun Barito, salah satu rumpun Dayak yang mengikuti seluruh suku di suku Dayak di Kalimantan Tengah, Selatan, Kalimantan Timur di bagian selatan, dan Kalimantan Barat di bagian tenggara. Budaya suku Dayak. Tarian ini merupakan tarian khas Dayak, tari Nimang Padi, simbolis dari penghormatan dan rasa syukur kepada Jubata dan para roh nenek moyang. Sehingga tergambar adanya persembahan yang diberikan oleh masyarakat Dayak Kenya, khususnya pada pelaksanaan tari Nimang Padi. Baik dari masyarakat sebagai peserta, penonton, bahkan penarinya pun mengekspresikan diri mereka dalam menghayati upacara ini. Begitu juga dalam struktur gerak yang disajikan penari, terdapat makna yang memiliki maksud dan tujuan. Upacara yang biasanya menggunakan tarian ini adalah upacara Naik Dango. Naik Dango merupakan upacara adat yang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan hasil panen padi dan hasil panen padi lainnya, usaha lainnya selama 1 tahun. Maka bagi masyarakat suku Dayak merupakan kewajiban untuk mempersembahkan dan disyukuri kepada Jubata sebagai Tuhan Sang Pencipta.
Tari Bawi Kementeng merupakan kementeng diartikan dalam bahasa Indonesia yang artinya keberanian, dan arti Bawi artinya perempuan. Tarian ini menginterpretasikan semangat juang perempuan masa kini, perempuan yang tangguh dan berani menghadapi tantangan zaman. Bergandengan tangan dalam bingkai keberagaman bukan menjadi penghalang untuk hidup rukun, pakat, dan rakat. Tari Giring-Giring. Tari ini menggambarkan masyarakat desa yang bersuka cita untuk menyambut pejuang suku Dayak yang baru datang dari medan perang. Kata giring-giring memiliki arti menggiring atau beriringan untuk menari bersama. Makna sakral tarian ini adalah wujud sukacita atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diperoleh. Tradisi suku Dayak Kepengaruh merupakan tradisi memanjangkan telinga yang dilakukan oleh wanita maupun pria. Suku Dayak Bahu Pusang. Suku Dayak dari Kalimantan mengenal sebuah tradisi di mana kecantikan seorang wanita tidak dilihat dari wajah namun dari telinga mereka. Tak hanya menjadi simbol kecantikan bagi wanita Dayak, semakin panjang daun telinga maka ia akan dipandang memiliki kecantikan baik dari segi fisik maupun sikap. Dari segi fisik tentunya panjang daun telinga dan bolongan yang dikenakan memiliki daya tarik tersendiri, sementara dari segi sikap telinga Anaru juga memiliki bukti kepatuhan dan kesabaran seseorang dalam mengikuti tradisi nenek moyang. Selain itu, panjang daun telinga juga menjadi bukti kesanggupan seorang dalam menahan derita yang membuatnya semakin kuat. Dan tato merupakan seni lukis tubuh yang sudah ada sejak dulu. Jadi, kebiasaan seorang Dayak, tato dianggap sebagai simbol kekuatan perjalanan kehidupan. Spiritual laku dan perempuan memiliki tato dengan gambar dan lukisan yang memiliki maknanya masing-masing. Gambar bunga terong untuk laki-laki adalah tanda kedewasaan dan tanda memasuki tahap kedewasaan untuk perempuan adalah tato kaki atau tangan. Ngayu atau tradisi terburuk kepala suku Dayak. Ngayu merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepada tradisi berburu kepala manusia di kalangan kebanyakan masyarakat Dayak Sarawak seperti Iban dan Kayan. Ngayu merujuk kepala amalan yang berkaitan dengan upacara perkawinan, keagamaan, dan nilai kewiraan. Amalan ini menjadi syarat bagi laki-laki Iban sebagai bukti keberanian kepala keluarga calon mempelai istri. Menurut Noria Tunggal, dalam bukunya berjudul Pua Identi dan Budaya Masyarakat Iban tahun 2014, tradisi ngayu dilakukan oleh orang Iban pada zaman silam semata-mata untuk tujuan mempertahankan kaumnya dari musuh. Sembarangan musuh akan dibunuh. Mereka hanya membuat atau memiliki musuh lelaki dewasa untuk dibunuh dan bawa kembali ke rumah. Rambut dari kepala yang didapat di ngayu akan menjadi hiasan pada periasi dan pedang. Sementara itu kepala-kepala musuh akan dikeringkan dan digantung di rumah mereka. Di beberapa rumah hingga kini ada yang menyimpan tengkorak kepala musuh yang diturunkan sejak zaman nenek moyangnya. Bahwa balik musuh, masa ngayu ini dianggap sebagai suatu anugerah berharga sebagai itu sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan juga penolak bala. Setelah tradisi itu berlangsung, biasanya seorang lelaki akan disematkan gelar bujang berani, berarti raja berani atau pahlawan ulung. Fenomena tradisi juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Begitu saat ritual adat gawai atau perayaan lainnya, mereka berhak menerima penghormatan tertinggi. Tradisi ngayu telah dianggap identik suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Rumah adat. Yang pertama ada rumah adat Batang Pasir Panjang. Adalah salah satu rumah tradisional suku Dayak. Hingga saat ini, rumah Batang Pasir Panjang masih dijadikan tempat untuk berbagai kegiatan adat suku Dayak. Selain itu, rumah ini juga dijadikan sebagai objek wisata di Kalimantan Tengah yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Yang kedua ada rumah Betang Tambaba. Rumah Betang Tambaba kebanyakan menggunakan kayu ulin atau kayu belian yang tahan terhadap berbagai cuaca. Dinding rumah Betang Tambaba terbuat dari kulit kayu dan memiliki ketinggian sekitar 2 meter. Saat ini, rumah ini tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi cagar budaya yang harus dijaga. Rumah ini terletak di Desa Tambaba, dalam wilayah Kecamatan Gunung Purei. Kamu dapat mengunjunginya untuk melihat arsitektur rumah yang berumur ratusan tahun. Yang ketiga ada rumah Batang Muara Mea.
merupakan salah satu warisan leluhur dari suku Dayak. Saat ini, rumah Batang Moramea sudah difungsikan menjadi tempat wisata. Biasanya, para pengunjung dapat melihat rumah ini di kawasan Gunung Lumut. Tak hanya melihat rumah adat, kamu juga dapat melihat flora dan fauna yang ada di kawasan Gunung Lumut. Yang keempat, ada rumah Lamin. Adalah rumah tradisional yang dapat dihuni sekitar 25 hingga 30 kepala keluarga. Ujung atap rumah Lamin diberikan hiasan kepala naga, simbol keagungan, budi leluhur, dan kepahlawanan. Di halaman rumah ini terdapat beberapa patung blontang yang menggambarkan dewa-dewa sebagai penjaga rumah atau kampung. Rumah Batang Damang Batu. Rumah Batang Damang Batu terletak di desa Tumbang Anoy, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas. Rumah Betang Damang Batu juga dikenal dengan nama Betang Tumbang Anoy. Rumah Betang Damang Batu memiliki nilai historis sebagai tempat perjanjian perdamaian dari perang antar suku-suku Dayak. Alat perang khas Dayak. Yang pertama ada mandau. Adalah sejenis parang dengan ukiran khas Dayak, berbilah tajam dan bersarung, bilah dari kayu, berlapisi tanduk rusa, bernama kumpang. Mandau tidak hanya digunakan dalam konteks peperangan, tetapi juga memiliki peran dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Keberadaan memberikan warna dan makna lebih dalam setiap peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Dayak. Pemilik mandau sering dianggap memiliki status tinggi dalam masyarakat Dayak. Yang kedua ada ambang. Bentuknya seperti mandau yang terbuat dari besi biasa. Yang ketiga ada ilmu yang digunakan untuk jarak jauh. Biasanya disebut parang maya. Yang terkena ilmu ini biasanya akan merasakan separuh badan mati, tubuh tiba-tiba membiru, dan ada bekas luka entah dari mana. Yang keempat, ilmu cuca peruntus. Ilmu tingkat tinggi yang banyak digunakan oleh Dayak di daerah Pasir, Kalimantan Timur. Efeknya melukai organ bagian dalam hingga kehilangan nyawa tanpa ada bekas tubuh di bagian luar. Baju adat suku Dayak. Secara sederhana, baju adat Dayak bermakna sebagai keberanian dan kekokohan pribadi pemimpin yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dan keharmonisan rakyat serta mengutamakan kedamaian. Makna tersebut tercermin dari keselarasan bahan dasar yang digunakan untuk membuat baju adat tersebut. Pertama, King Baba. Pakaian adat suku Dayak untuk pria di Kalimantan Barat dikenal sebagai King Baba. Nama King Baba berasal dari bahasa Dayak, di mana King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Terbuat dari serat tinggi kulit kayu tumbuhan endemik, King Baba diproduksi dengan cara memukul kulit kayu dalam air untuk menyisakan serat. Setelah serat lentur, mereka dijemur dan dihiasi dengan lukisan etnik Dayak menggunakan pewarna alami. King Baba terdiri dari rompi tanpa lengan dan celana panjang, sering dipadukan dengan senjata mandau dan perisai, memberikan kesan persiapan perang. Kedua, Ta'a, yang merupakan pakaian adat untuk wanita. King Kabo menggunakan inovasi dengan memasukkan bahan kain sungkit dari Brunei Darussalam. Meskipun mengalami modifikasi, King Kabo tetap mempertahankan ciri khusus suku Dayak, termasuk ukiran Dayak dan aksesoris kepala yang mirip dengan mandau, senjata tradisional Kalimantan Barat. Makanan khas Dayak. Yang pertama, malamang. Merupakan kebiasaan memasak orang tua di zaman dulu. Lamang diriwayatkan sebagai makanan persembahan atau sesajen suku Dayak Hindu keharingan.
Pungkal menambahkan, lamang khas Kalimantan dimasak dengan bambu pilihan, biasa disebut bambu humbang, lawas namanya. Bambu jenis itu bentuknya tipis dan masih muda. Penggunaan bambu kategori ini berpengaruh terhadap tingkat kematangan dan rasa lamang itu sendiri. Yang kedua, kerupuk basah. Kerupuk basah adalah kuliner daerah khas Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kedua, kerupuk basah. Kerupuk basah adalah kuliner daerah khas Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Panganan ini berbahan dasar ikan sungai yang digiling kemudian dicampur tepung tapioka serta bumbu-bumbu lain seperti bawang putih, merica, penyedap rasa, dan garam. Salah satu daya tarik dari panganan ini yaitu karena keunikan namanya. Disebut kerupuk basah karena proses pembuatannya merupakan sebagian dari proses pembuatan kerupuk kering khas Kalimantan. Bahkan bisa disebut calon kerupuk atau kerupuk setengah jadi. Kerupuk basah tidak perlu diiris dan dijemur, melainkan sudah bisa langsung disantap setelah dikukus atau dapat digoreng atau dipanggang terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, And subscribe.